Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi sahabat semua yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Biasanya pada waktu Idul Fitri seperti ini kita akan menyiapkan hal-hal yang terbaik. Kadang kala kita juga mendapatkan hamper berupa anggrek. Nah, di sini bagi pecinta anggrek mendapatkan hamper anggrek tentu saja sangat senang sekali. Namun akan menjadi masalah apabila ada pemula atau sahabat yang belum mempunyai anggrek dan akan kebingungan anggreknya mau diapain pada waktu mendapatkan hamper anggrek seperti ini. Karena jika dibiarkan saja tentu saja nanti malah akan mati. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat anggrek, terutama bagi pemula yang mendapatkan hamper anggrek di Idul Fitri ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Di sini ada satu anggrek yang merupakan sebagai hadiah ya. Saya contohkan seperti ini. Pada waktu mendapatkan hadiah ini tentu saja kita senang sekali, apalagi bunganya cantik seperti ini. Dan bunga ini akan cantik pula apabila kita pajang di ruang tamu kita, sehingga pada waktu tamu-tamu datang ke rumah kita ada hiasan cantik yang akan menghiasi ruang tamu kita. Ini merupakan contoh penempatan pot anggrek di ruang tamu, sehingga bisa langsung kita sajikan di antara beberapa sajian di ruang tamu kita seperti ini, sehingga akan terlihat cantik di Idul Fitri ini. Namun yang perlu kita perhatikan pada pot anggrek ini, apabila kita lihat walaupun di sini atas medianya kering, pot medianya agak basah, namun potnya cukup kering, sehingga dia tidak akan meninggalkan bekas basah pada mejanya, sehingga pot ini bisa langsung kita taruh di meja ini bersama sajian yang lain. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Anggrek merupakan tanaman, padahal kita menaruhnya indoor ya, ini sahabat semua. Indoor, tidak terkena atau tidak mendapatkan sinar matahari. Padahal tanaman itu pada prinsipnya juga memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis, sehingga anggrek ini tidak bisa kita taruh secara terus-menerus di dalam ruangan, karena pada waktu dia tidak dapat berfotosintesis, tentu saja tanaman atau anggrek ini tidak akan mendapatkan asupan makanan, sehingga tanaman akan menjadi layu. Nah, untuk sahabat semua yang menaruh anggrek indoor seperti ini, anggrek bisa bertahan paling tidak 2 hari agar anggrek tetap segar ada di dalam ruangan. Kemudian pada hari ketiga kita bisa mengeluarkan anggrek ini di pagi hari sekitar 1 jam. Toleransi aman selama 2 hari ya sahabat semua. Namun mungkin sahabat semua sering bertanya-tanya, apabila kita lihat di beberapa tempat fasilitas umum seringkali anggrek berada 1 minggu di indoor. Nah, untuk anggrek-anggrek seperti itu nanti dia akan cepat layu, sehingga pada waktu 1 minggu lebih baru mendapatkan sinar matahari, nanti bunganya tidak akan seawet apabila kita 2 hari kemudian menjemur anggrek ini ke sinar matahari. Tentu saja sahabat semua pengen anggreknya dapat mekar lebih lama, kemudian tanamannya juga dapat tumbuh dengan baik untuk selanjutnya, tidak hanya setelah bunga ini habis nanti kemudian mati. Tentu saja sahabat semua tidak ingin seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga bisa menaruh anggrek ini di teras. Pada waktu kita menaruh anggrek ini di teras, alangkah baiknya terasnya juga posisinya mendapatkan sinar matahari, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk mengeluarkan atau memasukkan anggrek ini ke dalam rumah. Kemudian untuk selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kondisi dari media anggrek ini. Apabila kita lihat anggrek ini
medianya menggunakan sabut kelapa di atas, namun kita perlu cek anggrek di dalamnya apakah medianya memang menggunakan sabut kelapa atau tidak. Karena pada umumnya media pada anggrek bulan adalah moss putih. Nah, nanti kita perlu membongkarnya supaya sahabat semua tahu betul bagaimana cara merawat anggrek bulan ini. Biasanya sabut kelapa ditaruh di luar seperti ini karena mudah ditata, sehingga pada waktu kita membuat hadiah seperti ini penampilannya akan menjadi lebih rapi. Dan ini juga terlihat bahwa menggunakan pot plastik. Nah, untuk perawatan selanjutnya kita bisa membukanya saja seperti ini ya sahabat, untuk memudahkan. Kemudian di bawahnya kita dapati pakis saja, dan ini terdapat pot plastiknya. Ini bisa kita angkat, kita buka saja. Nah, kita lihat kondisi tanamannya. Nah, ini akarnya terlihat masih hijau segar. Nih, kemudian medianya seperti yang saya katakan tadi, dia menggunakan media dari moss putih. Media moss putih ini merupakan media yang menyimpan air, sehingga penyiraman dapat kita lakukan cukup seminggu sekali untuk anggrek ini. Nah, itu terlihat sahabat, namun ini sudah terlihat cukup kering. Namun masih aman apabila kita akan menyiramnya sekitar 2 hari lagi, karena di sini juga masih terlihat cukup basah dan akarnya juga masih hijau. Jadi tanaman ini bisa kita taruh di dalam ruangan selama 2 hari, baru kita jemur. Kemudian untuk penyiraman juga bisa kita lakukan 2 hari lagi karena ini masih cukup basah. Nah, sahabat semua pecinta anggrek, terutama bagi pemula, tips ini bisa sahabat semua praktekkan untuk anggrek sahabat yang mendapatkan hadiah pada waktu Idul Fitri ini. Namun untuk para pakar anggrek yang memang sudah banyak mengoleksi anggrek atau mempunyai tanaman anggrek, cara-cara ini sebenarnya hal yang mudah telah mereka semua lakukan pada anggrek bulan setiap harinya. Di samping itu sahabat semua, ada satu hal lagi yang ingin perlu saya sampaikan, yaitu berkaitan kebutuhan sirkulasi udara untuk tanaman ini. Apabila kita menaruhnya di teras seperti ini, di sini mendapatkan sinar matahari pagi dari sebelah timur, kemudian sirkulasi udara yang cukup, penyiraman nanti kita sesuaikan dengan media ini, tentu saja nanti anggreknya akan lebih awet bunganya dan plannya juga bagus, segar, seperti harapan sahabat semua. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat yang mendapatkan hadiah anggrek di Idul Fitri ini. Tak lupa saya sekali lagi mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.